Jadi sebelum kita berdoa, kita sangka baik, pasti Allah akan mengabulkan doa saya. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan orang yang masih mau berdoa itu tidak akan celaka. Jadi orang di dunia kok banyak masalah, hidupnya penuh dengan kesulitan, itu diantara sebabnya nggak mau doa, tidak pernah mau berdoa. Tapi orang yang suka berdoa, tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah, maka dia tidak akan pernah celaka. Ini seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah menceritakan perkataan Nabi Zakaria, "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Aku tidak pernah celaka selagi aku masih mau berdoa kepada Tuhan. Jadi alamat atau tanda-tanda orang itu Allah akan selamatkan di dunia di akhirat, suka doa. Tapi kalau alamat celaka dunia akhirat, itu so malas berdoa. Kadang-kadang habis salam kanan salam kiri, orang udah berdoa dia so lari. Sibuk, ya kan? Ya sesibuk kita tetap juga butuh dengan doa, ya kan? Kalau tidak Allah tolong, Allah bantu, nanti ya apapun yang menjadi kesibukan kita itu Allah susahkan, Allah sulitkan. Tapi kalau Allah bantu ya jadi mudah. Maka setidak-tidaknya setiap habis sholat 5 waktu ya kita doa dulu. Jangan langsung begitu salam langsung lari, ya, langsung keluar. Walaupun doa yang singkat, yang penting ada doanya. Kemudian juga di waktu-waktu mustajab yang lain, antara azan dan iqamah, di waktu tengah malam atau waktu tahajud dan sebagainya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis qudsi di firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau firman Allah yang tidak ada dalam Quran disebut hadis qudsi. Allah mengatakan, "Inna kama rajautani, inna kama da'autani wa rajautani ghafartu ala makana minka wa la ubali." Wahai hambaku, selagi engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Mau seberapa banyak dosa, Allah akan ampuni. Selagi masih mau berdoa dan berharap kepada Allah. Jadi di antara kehebatan, keutamaan sebuah doa akan menjadi sebab dosa-dosa diampuni. Orang yang tidak henti-hentinya dia berdoa, berharap kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah tidak peduli mau sebanyak apapun. Maka jangan sampai ada rasa semalas berdoa, ya kan? Kadang-kadang ada orang doa belum melihat hasil, akhirnya seuzon. Kita doa lama tapi begini terus, sudah jauh. Paling Allahnya mau kabulkan, akhirnya tidak terkabul betul. Ya kan? Maka dalam doa itu jangan sampai seuzon kepada Allah. Ya kan? Maka kita lihat ya sejarah-sejarah orang soleh dulu itu, ada yang doanya Allah kabulkan langsung, ada juga yang tidak. Nabi Yakub, beliau doa kepada Allah supaya dipertemukan dengan anaknya Nabi Yusuf. Sampai matanya jadi buta karena sering menangis. Tapi tidak langsung Allah kabulkan. Setelah 40 tahun baru Allah kabulkan. Jadi ada doa itu yang memang Allah kabulkan nanti. Ada yang kes, ya. Tapi ya kita harus sangka baik, husnudzon, pasti Allah kabulkan. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Ada orang doa itu memang nggak dikabulkan karena syaratnya kurang. Nah, supaya doa terkabul, syaratnya terpenuhi itu bagaimana? Yang pertama, jauhi maksiat. Maksiat itu membuat doa terhambat, sulit dikabulkan oleh Allah. Kalau terlanjur, ya istighfar, taubat. Kemudian yang kedua, jaga makanan. Jangan sampai memakan makanan yang haram. Jadi makanan yang haram itu menghambat doa.
biar doa setengah mati ya. Tapi kalau makanan yang dimakan haram, maka tidak akan pernah terkabul doanya. Maka satu hari Nabi bercerita kepada para sahabat, ada orang yang dia sudah dalam perjalanan yang begitu jauh, bajunya sudah lusuh, rambutnya sudah berantakan, dalam keadaan yang sangat kasihan. Dia doa, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi doanya tidak Allah kabulkan. Harusnya orang yang sudah keadaan begitu doanya Allah kabulkan, tapi ini tidak. Maka Nabi mengatakan, mab'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai dari sumber yang haram, setiap hari dia menikmati sesuatu dari sumber yang haram, maka bagaimana mungkin doanya mau dikabulkan? Walaupun orang keadaannya sudah begitu kasihan, tapi kalau yang masuk ke perutnya barang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi syarat yang paling utama supaya doa itu terkabul, jaga makanan. Jangan sampai makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Ya, termasuk sekarang ini, ya kan, musim pemilu begini, caleg berbagi doi, hati-hati itu, ya. Itu apa namanya? Sebaiknya dihindari, ya, untuk jaga-jaga, gitu ya. Kenapa? 300.000 pilih Pak kita, ya kan? Riswah, ya, sogok, ya. Ya, itu tidak bisa kita bicara secara syariat, mungkin secara negara pun juga dilarang, ya kan? Itu termasuk sogok, ya kan, riswah, ya. Kecuali, ya, kalau dia ini setiap hari dari dulu selalu bakase, ya, mungkin ada orang setiap hari itu dia selalu sedekah sama kita dari dulu. Akhirnya begitu dia mendaftar calon, dia tetap terus bakase. Oh, itu ya tidak apa-apa. Berarti memang dia bakase itu karena memang sudah amal istiqomah dari dulu, ya kan? Tapi ada orang yang pernah bakase, tiba-tiba begitu maju, wah, langsung dermawan mendadak, ya kan? Itu jangan diterima, ya. Sebaiknya tidak usah diterima, ya. Jadi itu syarat utama, jauhi maksiat, kemudian jaga makanan, jangan sampai makanan haram masuk ke dalam perut kita. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Tobat. Cara tobatnya bagaimana? Cara tobatnya istighfar, ada penyesalan dalam hati, menyesal, kemudian istighfar, mohon ampun sama Allah, kemudian yang ketiga berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Itu tobat. Maka dari itu kita lihat banyak kisah-kisah zaman dulu, ya, para sahabat, orang-orang soleh dulu, yang memang doa mereka itu Allah kabulkan langsung, ya. Dengan doa Allah langsung kabulkan apa yang mereka butuhkan. Ada seorang sahabat ketika dia di tengah jalan dihadang oleh perampok, begal, ya, mau dibunuh, mau dirampok, maka dia minta izin untuk sholat. Kemudian dia sholat, setelah itu dia doa. Selesai doa, datang malaikat dari langit yang keempat membunuh perampok tadi. Jadi dengan kekuatan sholatnya, doanya, malaikat turun untuk menolong dia. Ada seorang sahabat yang kebunnya kering, dia sholat, kemudian doa kepada Allah, Allah turunkan hujan khusus di kebunnya saja. Ada seorang sahabat yang keledainya mati, tunggangannya di tengah jalan.
Mati, dia sholat, doa sama Allah, Allah hidupkan lagi. Sampai di tempat tujuannya, rumahnya, mati lagi keladainya. Jadi yang semacam ini bukan dongeng, bukan mustahil. Ada orang-orang yang sampai pada tingkatan seperti itu doanya. Bukan nabi, bukan rasul ya. Manusia biasa kayak kita juga. Para sahabat nabi. Mereka juga makan, minum. Mereka juga punya pekerjaan, punya keluarga. Manusia seperti kita biasa. Cuman mereka punya kualitas doa yang semacam itu. Nah, di antara sebabnya apa? Di antara sebabnya tadi itu jauhi maksiat, bahkan kalau bisa bukan cuma yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Kemudian makanan yang masuk betul-betul halal, ya, makanan dan minuman. Kemudian dalam mengerjakan perintah tidak cuma yang wajib, tapi yang sunnah pun dikerjakan. Bukan cuma yang wajib saja sudah cukup, yang sunnah pun semua dikerjakan, disempurnakan. Maka yang seperti ini baru mendatangkan kualitas doa. Tapi kalau yang wajib ya kadang-kadang masih bolong, atau cuma yang wajib saja, sunnah tidak pernah dikerjakan. Urusan larangan, kadang-kadang yang haram juga masih kebablasan. Nah, ini masih sulit. Doa itu punya kualitas yang luar biasa. Makanya di samping kita berdoa, kita berusaha melakukan sesuatu yang membuat kualitas doa kita itu juga ada kualitasnya ya. Membuat doa kita itu ada kualitasnya. Dan doa itu jangan pernah bosan. Allah itu tidak pernah bosan dimintai hambanya. Beda dengan manusia. Allah itu tidak pernah minta terus ya. Karena doa terus. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam idza sa'altahu yaghdabu. Allah itu kalau tidak dimintai marah. Kalau kita tidak doa sama Allah, tidak minta, Allah marah. Tapi kalau manusia kita minta sama dia, dia marah. Minta satu kali masih kasih, 2 kali mungkin kasih tapi muka susah dikilain, 3 kali minta terus nggak ada ya kan? Itu manusia. Tapi kalau Allah tidak semacam itu. Justru kalau kita tidak minta sama Allah, Allah marah. Jadi Allah tidak pernah merasa pasti ya kan, bosan atau pasti kok ini orang minta terus, enggak. Justru semakin dia minta, Allah senang. Makanya jangan sampai merasa bosan sama Allah. Doa itu jangan sampai merasa bosan ya. Apapun kita minta sama Allah. Ya mungkin urusan-urusan kecil, kadang-kadang mungkin kita minta sama orang lain. Sebelum kita ke orang lain, kita minta sama Allah dulu. Nah itu yang perlu dibiasakan. Jadi apa-apa minta sama Allah dulu, doa sama Allah dulu, ya kan? Mungkin ada anak kita ajarkan sebelum berangkat sekolah, pagi-pagi kan sholat subuh, doa sama Allah, ya kan? Ya Allah, sebelum berangkat sekolah, ya Allah minta uang jajan, ya kan? Gitu. Walaupun ujung-ujungnya minta ke orang tua juga, tapi Allah yang lebih dulu dimintai, kan? Supaya melatih nanti ada apa-apa, setiap ada apa-apa yang pertama kali dilaporkan adalah Allah, yang pertama kali dimintai adalah Allah. Karena kadang-kadang ada orang tuh ada apa-apa lapor sana, lapor sini, minta sana, minta sini, ya, mengadu sana, mengadu sini. Allah yang paling belakangan, gitu, ya. Nanti Senin tahun bagaimana baru Allah paling belakang, ya kan, paling terakhir. Dan tidak semacam itu. Allah itu yang pertama. Jadi supaya ada apa-apa Allah yang pertama. Yang pertama kalau kita laporkan, kita adukan, kita minta Allah dulu. Walaupun mungkin ujung-ujungnya minta ke orang tua kan mau jajan atau ke siapa begitu. Tapi yang pertama dilaporkan itu Allah dulu. Dan jangan sampai kita doa itu cuma di saat ada masalah.
ada musibah. Begitu ada musibah, ada masalah, doa rajin. Masalahnya beres, selesai, doanya juga beres, ya. Doanya selesai juga. Jangan semacam itu. Biasanya orang yang begitu, doanya lama dikabulkan. Maka Nabi mengatakan, ta'arraf ilallah fil raha ya'rifuka fi syiddah. Kalau kita di saat senang ingat sama Allah, walaupun lagi senang, lagi gembira, tidak ada apa-apa, tetap